Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita sudah masuki minggu yang pertama dari bulan September. Saudaraku, selamat datang mendengarkan kembali renungan yang disampaikan lewat pelayanan His Partner Channel Ministry. Berdoalah kiranya renungan ini tetap terus ada dan memberikan semangat, memberikan pemahaman firman Tuhan, kekuatan firman bagi setiap kita sekalian. Boleh subscribe channel ini, kemudian sharingkan ke orang-orang lain, supaya juga banyak orang dapat berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, kita sudah membahas minggu lalu tentang tema perzinahan. Coba kita lihat kanan kiri, apakah ada di antara kita yang matanya tercungkil? Mestinya tidak ada ya, karena sebetulnya bukan makna fisik yang tercungkil, tapi menjaga hati di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga hati, bergumul, dan berjuang menang untuk atas mengatasi segala macam godaan-godaan perzinahan. Nah, pergumulan berikutnya adalah kita akan melihat mengenai perceraian. Apakah boleh? Apakah oke orang Kristen bercerai? Dan bagaimana firman Tuhan mengajar tentang itu semua? Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat berkat Tuhan kepada kami selama hidup kami sampai hari ini. Berkat dengan firman Tuhan mulai minggu yang baru. Berkatilah firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita melihat sudah dari firman Tuhan dari teks Matius pasal yang ke-5. Ayat 31 hingga 32. Oke, firman Tuhan. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, yang menyebabkan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudaraku, bagian ini memiliki satu konteks hukum Yahudi terbelakang yang begitu rupa, begitu memberikan satu, seperti satu celah-celah atau mungkin perlindungan juga dan sebagainya bagi orang-orang pada waktu itu. Dari Ulangan 24 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara, di dalam bagian itu, saudara lihat di dalam ayat yang saya tampilkan, ada sebuah hal yang sangat fase satu kata yang berkata sesuatu yang tidak senonoh. Ya. Ini sangat samar sekali dan menjadi sebuah bahan perdebatan sengit di antara orang-orang mazhab-mazhab Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Saudara, di dalam beberapa mazhab itu, ada yang menafsirkan sangat ketat, yang berkata itu hanya merujuk kepada perzinahan. Tapi ada yang menafsirkannya secara longgar dan berkata bahwa termasuk hal-hal lain seperti misalnya istri memasak makanan yang buruk, yang kurang enak, atau si istri berbicara kepada laki-laki lain, atau membuat suami malu di depan umum. Dalam prakteknya, saudara, mazhab Hillel itu lebih longgar dan lebih sering digunakan. Yang menyebabkan apa? Begitu mudahnya terjadi perceraian. Dan yang sangat didugikan adalah pihak perempuan. Jadi sebetulnya waktu Ulangan 24 ditulis, banyak orang menafsir itu dan berkata, oh kalau begitu, kalau istriku makanannya tidak enak, aku bisa menceraikan dia. Kalau istriku tiba-tiba bercerai dengan pria lain, aku bisa menceraikan dia. Dan itu sangat merendahkan martabat wanita. Yesus berkata begini, tapi aku berkata kepadamu. Yesus tidak sekedar mengutip perjanjian lama, tapi dia menggenapi dan mengembalikan kepada maksud Allah yang mulia. Dia menentang praktek perceraian yang sewenang-wenang dan menegakkan standar yang tinggi untuk sebuah pernikahan yang kudus. Dia berkata, kecuali karena zina. Ini sebuah perkecualian karena percabulan, saudara. Satu-satunya alasan yang sah untuk sebuah perceraian adalah perzinahan, ketidaksetiaan seksual, percabulan. Dengan jelas, saudara, menutup semua alasan-alasan yang sepele yang lain hanya karena perzinahan. Kata di situ, ia menyebabkan istrinya berzina jikalau menceraikan istri tanpa alasan yang sah. Saudara, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Memberikan satu penguatan poin yang di atas. Yesus melihat sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan kekal di hadapan Allah dan tidak bisa dipecahkan, diceraikan oleh manusia. Kecuali dengan alasan zina. Di mata Allah, ikatan yang pertama itu masih berlaku kecuali dia berzina. Saudara, ini bukan bicara mengenai boleh atau tidak saya menceraikan pasangan saya jikalau dia berzina. Tapi Yesus kembali menekankan pemaknaan yang benar terhadap pernikahan. Dia memberikan standar yang tinggi untuk sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tapi perjanjian kekal, covenant, yang diciptakan oleh Allah dan manusia. Lihat Kejadian 2 ayat 24. Yesus datang bukan untuk membuat sebuah aturan baru, tapi untuk menggenapi aturan itu. Mengembalikan pada tujuan yang semula. Ikatan persatuan yang permanen, bukan perceraian. Saudara, Yesus juga memberikan perlindungan bagi hati yang keras. Surat cerai dalam hukum Musa adalah sebuah konsesi karena ketegaran hati manusia. Saudara bisa lihat Matius 19 ayat ke-8. Yesus menunjuk kepada
idealnya Allah. Orang-orang pada waktu itu bisa dengan mudah diceraikan. Perempuan bisa dengan mudah diceraikan. Itu sebuah hal yang Tuhan hindari, Tuhan larang, kecuali karena ketidaksetiaan secara seksual. Terus melindungi diri, melindungi istri dari suami yang sewenang-wenang. Terus yang ketiga adalah Yesus menunjukkan keseriusan dan konsekuensi dari sebuah keputusan kita. Ternyata Yesus yang sangat keras. Kalau dia begini menyebabkan berzina, dia berbuat zina. Menunjukkan kepada apa? Perceraian bukan hal yang netral. Yang memutuskan ikatan yang seharusnya tidak boleh putus dan menciptakan konsekuensi berantai yang penuh dengan dosa. Ini adalah sebuah seruan untuk bijaksana dan takut akan Tuhan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi dengan orang lain. Saudara, bagaimana ini berlaku dari kehidupan kita sekalian, penerapan kita sekalian. Saudara, bagi yang belum menikah, saudara ya, mari kita bersama-sama masukilah pernikahan dengan sebuah pandangan yang alkitabiah. Sebuah pernikahan itu untuk selama-lamanya. Memilih pasangan hidup yang serius, yang seiman. Satu pertumbuhan rohani, bukan hanya karena perasaan suka atau tidak suka. Segala pernikahan dengan komitmen, persiapan secara rohani, emosional, finansial. Di gereja yang baik sekali, banyak mengadakan kelas-kelas pranikah. Saudara hadiri, ikuti, dan bergumul bersama di situ. Lebih baik saudara bergumul di situ dan menemukan memang saudara tidak tepat waktunya, saudara menunda daripada saudara sudah masuk dalam sebuah pernikahan dan ada problem kemudian. Masukilah pernikahan dengan pandangan yang sungguh-sungguh alkitabiah. Bagi yang sudah menikah, saudara, ingat saudara, ini bukanlah happily ever after, bukan ending, ini sebuah awal. Maka fokuslah untuk kita memperkuat pernikahan kita. Bukan cari-cari alasan untuk keluar dari sebuah pernikahan. Investasilah, belajarlah berkomunikasi, belajarlah mengampuni, doa bersama, saat teduh bersama. Kalau perlu ada masalah-masalah, carilah konselor-konselor pranikah, konselor-konselor pernikahan, sehingga bisa menjaga pernikahan saudara. Dan setelah menikah, lindungilah pernikahan Anda. Jaga hati, jaga batasan. Saudara, sebuah perzinahan tidak muncul begitu saja, tapi muncul dari hal-hal yang lain-lain sebelumnya. Jaga hati. Jikalau pernikahan Anda sulit, saudara, jangan menyerah terlalu cepat. Carilah pertolongan. Roh Kudus menolong. Firman Tuhan menguatkan. Komunitas sel group bisa menolong. Konselor Kristen bisa menolong. Dan ada mujizat pemulihan bagi orang-orang percaya. Saudara, karena kita tidak bisa menyalahkan seseorang yang dengan kelihatan orang-orang Kristen, pasangan Kristen yang bercerai pada akhirnya. Kita tidak bisa menghakimi mereka, itu bukan tugas kita. Jikalau sangat sulit sekali saudara, usahakan jangan menyerah terlalu cepat. Terus bergumul di hadapan Tuhan. Dan jikalau sampai itu harus terjadi, maka gereja tetap bisa merangkul saudara. Gereja itu pengampunan dan pengerusan anugerah sudah datang untuk orang-orang yang berdosa dan patah hati. Saudara, jangan khawatir, memulai hidup di hadapan Tuhan. Masa lalu Anda tidak mendiskualifikasi Anda dari kasih Allah. Jika dosa terlibat, akui, terima pengampunan Tuhan, dan belajarlah di dalam kemerdekaan yang baru. Gereja jadi sebuah tempat yang aman untuk menemukan pemulihan dan bukan stigma. Tuhan menolong kita sekalian di dalam menggumuli masalah ini, dan Tuhan menjaga erat pernikahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan bagi setiap kami yang belum menikah. Kami boleh mempunyai pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Bagi kami yang sudah menikah, memberkati keluarga kami, jauhkan dari segala macam mara bahaya, jauhkan dari segala macam dosa-dosa perjinahan, perceraian dan sebagainya. Tuhan, lindungi kami semua. Bagi kami yang tidak mau mengalami situasi yang bercerai, kiranya kasih Tuhan juga boleh melingkupi setiap kami, setiap pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.